Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Darozatul Kopipah, NIM 1914201116 dari Perbankan Syariah 6C. Baiklah, saya akan membuat video tugas ujian dari mata kuliah arbitrase dan dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu pengertian sengketa bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (SK MUI) dan Fatwa DSN MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam, yaitu pengertian sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis atau saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau ultimatum remedium setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase. Banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses, prosedur, cepat, rahasia, hemat waktu, dan hemat biaya. Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariahnya melalui Basyarnas harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan peraturan prosedur yang terkait prosedur penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 sebagai berikut, yaitu pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengesahkan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui perdamaian sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan atau hakim wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan atau hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang imperatif atau wajib dilakukan. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian melalui proses persidangan atau litigasi. Sebagaimana lazimnya dalam mengenai setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya secara hal ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya.
Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resum tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya, perkara perbankan syariah ada beberapa hal yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum secara perdata melalui peradilan perdata. Yang terakhir yaitu perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Dalam penyelesaian sengketanya, sengketa bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sedangkan penyelesaian sengketa bisnis konvensional ini tidak mengacu pada hukum syariah. Contohnya dalam bisnis perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah menggunakan akad dan bagi hasil, sedangkan dalam perbankan konvensional menggunakan bunga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.